Assalamualaikum, nama saya Nurjaya dari Universitas Pamulang yang bertepatan di Serang, Banten. Kali ini saya akan membawakan materi tentang superkonduktor. Superkonduktor adalah suatu materi yang tidak dapat memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu yang disebut dengan suhu kritis. Sehingga bahan superkonduktor dapat mengalirkan arus listrik tanpa kehilangan daya sedikit pun. Atau tanpa kehilangan energi. Superkonduktor dapat berupa unsur atau paduan logam. Pada suhu ruangan, superkonduktor dapat berupa konduktor, semikonduktor, maupun insulator. Sejarah superkonduktor ditemukan pertama kali oleh Heikki Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Pada saat itu dia sedang mencoba mengamati hambatan jenis logam merkuri ketika didinginkan sampai suhu helium cair. Ternyata dia dapat hambatan jenis merkuri tiba-tiba turun drastis menjadi 0 pada suhu 4,5 K. Fenomenal kondifikasi sempurna inilah yang disebut superkondifikasi, dan bahan yang mempunyai sifat superkonduktif ini dinamakan bahan superkonduktor. Suhu ketika suatu bahan superkonduktor mulai mempunyai sifat superkonduktif disebut suhu kritis Tc. 1 tahun kemudian, Onnes juga menemukan bahwa merkuri akan kehilangan sifat produktivitasnya ketika terkena medan magnet luar H yang lebih besar dari batas harga tertentu, meskipun bahan tersebut masih berada di bawah suhu kritisnya. Batas harga medan magnet itulah yang selanjutnya disebut sebagai medan magnet kritis atau disingkat dengan medan kritis Hc. Sifat khas superkonduktor yang lain ditemukan oleh Meissner dan Ochsevish pada tahun 1933. Kedua ilmuwan ini menemukan ternyata bahan superkonduktor menolak medan magnet luar yang mengenainya. Fenomenal penolakan inilah yang disebut dengan istilah efek Meissner. Dengan dua sifat khas khusus utama tersebut, superkonduktor dapat digunakan sebagai bahan pengantar arus listrik tanpa adanya kehilangan energi sebagai pembangkit medan magnet super tinggi dalam MRI. Magnet Resolution Imaging, sebagai penyusun kumparan inventasi magnetic levitation untuk kereta api berkecepatan tinggi dan sebagainya. Sifat dan karakteristik bahan superkonduktor terbagi menjadi 4, yaitu 1. Efek Meissner, 2. Sifat kelistrikan, 3. Sifat kemagnetan, 4. Sifat kuantum superkonduktor. Kita akan menjelaskan sifat-sifat konduktor dan karakteristiknya. 1. Efek Meissner merupakan peristiwa superkonduktor menolak medan luar yang mengenainya. Sifat khas ini ditemukan oleh Meissner dan Ochsevish pada tahun 1933. Efek Meissner ini sangat kuat karena dapat membuat superkonduktor akan melayang jika diletakkan di atas bahan magnetnya. 2. Sifat kelistrikan, yaitu jika suatu bahan superkonduktor terjadi interaksi antara elektron dengan inti atom, tetapi elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Teori ini dapat dijelaskan oleh teori BCS. Ketika elektron melewati kisi, maka inti yang bermuatan positif akan menarik elektron yang bermuatan negatif dan mengakibatkan elektron bergetar. 3. Sifat kemagnetan. Sifat lain dari salah satu bahan superkonduktor adalah bersifat bermagnetan yang sempurna, yang artinya yaitu bagian dalam superkonduktor tidak dapat ditembus dengan medan magnet. Oleh karena itu, jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal ini disebabkan karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bayang berlawanan arah dengan medan magnet luarnya. 4. Sifat kuantum superkonduktor.
Teori dasar kuantum untuk superkonduktor telah dirumuskan melalui tulisan Berden, Chopper, dan Schaeffer pada tahun 1957 atau yang dikenal dengan teori BCS. Teori BCS menjelaskan bahwa interaksi tarik-menarik antara elektron dan menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasikan oleh energi gap. Interaksi antara elektron dan kisi menghasilkan adanya energi gap. Yang diamati, mekanisme interaksi ini yang tidak langsung terjadi ketika suatu elektron berinteraksi dengan kisi. London penetration depth menjadi konsekuensi dari teori BCS tersebut. Penetration depth dan suhu pemadamannya. Kedalaman penetrasi, panjang jarak medan magnet yang mampu menembus superkonduktor. Gambar di bawah tersebut adalah ilustrasi dari superkonduktor penetration depth. Suhu pemadaman. Suhu di mana superkonduktor akan rusak. Gambar tersebut menunjukkan bahwa suhu dari superkonduktor menjadi tidak teratur. Kelompok superkonduktor. Superkonduktor suhu kritis lebih rendah daripada suhu 23 K. Sudah ditinggalkan karena kurang aplikatif. Contohnya merkuri. Superkonduktor suhu kritis tinggal memulai dari 1987. Suhu lebih besar daripada 78 K. Sedangkan dikembangkan contohnya keramik YBA2Cu307 per X 0 lebih kecil kali lebih kecil 0,5 dari suhu tersebut. Kali ini saya akan mencoba mencontohkan proses pembuatan sampel dan manfaat dari superkonduktor. Ini adalah salah satu sampel dari proses pembuatan superkonduktor Y2B plus BaCO3 plus CuO per YBa2Cu307 1/2 Y2B plus 2BaCO3 plus 3CuO sama dengan YBa2CuO3 6,5 plus 2CO2. Jika dipanaskan di dalam suhu 940 Celcius selama 24 jam, kemudian didinginkan sampai suhu kamar tersebut, lalu dipanaskan lagi dengan suhu 940 Celcius selama 24 jam, plus kita tambahkan dengan O2, lalu didinginkan kembali. Ini adalah salah satu pembuatan sampel dari superkonduktor. Manfaat dari superkonduktor. Jepang adalah salah satu negara yang memanfaatkan dari superkonduktor. Contoh adalah kereta maglev di Jepang, jaringan transmisi listrik, pembuatan generator, digunakan dalam pembuatan komputer. Di bidang militer, HTS Squid digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau laut. Digunakan dalam pembuatan motor listrik. MRI dalam badan kedokteran menggunakan medan magnetik dan gelombang radioaktif, sehingga dalam ambilan bidang X-ray, superkonduktif quantum interactive device Squid dapat mendeteksi medan magnet sangat kecil, dipakai mencari minyak dan mineral tersebut. Serta masih banyak manfaat-manfaat menggunakan superkonduktor dalam bidang industri. Masih banyak manfaat-manfaat menggunakan superkonduktor. Superkonduktor dapat digunakan dalam dunia industri, pertambangan,
serta kedokteran. Contoh bahan superkonduktor. Superkonduktor tipe 1 adalah Hg, Pb, dan La. Superkonduktor tipe 2 pada daerah medan magnet B lebih kecil daripada Bc1. Bahan superkonduktor bersifat seperti superkonduktor tipe 1 dan pada daerah Bc1 lebih kecil daripada B serta lebih kecil daripada Bc2. Medan magnet luar dapat menembus bahan-bahan superkonduktor, yaitu salah satunya adalah timah, aluminium, dan beberapa logam lakur. Beberapa semikonduktor di dop barat dapat berupa senyawa keramik berisi bidang atom, tembaga, dan oksigen. Bahan-bahan tersebut didapat dari sumber daya alam. Tipe-tipe superkonduktor. Bahan superkonduktor dibagi menjadi dua tipe berdasarkan medan magnet kritisnya, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Saya akan menjelaskan superkonduktor tipe 1. Superkonduktor tipe 1 hanya mempunyai satu nilai medan magnet kritis saja. Bila medan magnet luar yang dikenakan pada superkonduktor bernilai lebih kecil daripada Hc, maka akan terjadi efek Mises sempurna, dan jika lebih besar daripada Hc, maka fluks magnet luar akan masuk menerobos ke dalam bahan superkonduktor sehingga fenomenal superkonduktasi akan menghilang. Superkonduktor tipe 1 terdiri dari logam serta metaloid yang menunjukkan beberapa sifat konduktasi pada temperatur ruangan. Superkonduktor tipe 1 ini membutuhkan temperatur yang sangat dingin agar menjadi superkonduktasi. Saat menjadi superkonduktasi, superkonduktor tipe 1 akan menghasilkan sifat-sifat magnetik yang kokoh. Superkonduktor tipe 1 ini sangat membutuhkan suhu ruangan yang sangat dingin agar menghasilkan medan magnet yang sangat keras. Superkonduktor tipe 2. Sebaliknya, daripada superkonduktor tipe 1, superkonduktor tipe 2 ini memiliki dua nilai medan magnet kritis, ialah medan magnet kritis rendah Hc1 serta medan kritis tinggi Hc2. Superkonduktor tipe 2 memiliki sifat yang sama dengan superkonduktor tipe 1 ketika medan magnet luar bernilai lebih kecil daripada Hc1, dan jika medan magnet luar bernilai antara Hc1 dan Hc2, maka sebagai fluks magnet akan menerobos ke dalam bahan superkonduktor sehingga superkonduktor dikatakan berada dalam keadaan kombinasi atau mixed tones. Selanjutnya, bahan akan kehilangan sifat konduktasinya ketika medan magnet luar bernilai lebih besar daripada Hc2. Superkonduktor tipe 2 berbeda dengan superkonduktor tipe 1. Saat transisi dalam keadaan normal ke superkonduktif, superkonduktor tipe 2 terdiri dari senyawa logam dan alloy. Ringkasan tentang superkonduktor. Superkonduktor menjadi bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada temperatur yang sangat rendah. Superkonduktor juga dapat menghantarkan arus listrik walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor ini adalah bahan magnet dalam superkonduktor yang bernilai 0 dan mengalami efek Mises-Nesner. Untuk referensi, suatu bahan superkonduktor akan bernilai 0 jika di bahan suhu kritis, yaitu
Suhu yang membatasi antara sifat konduktor dengan superkonduktor. Superkonduktor memiliki dua tipe yang berada berdasarkan medan magnet, yaitu superkonduktor tipe 1 hanya memiliki satu medan magnet dan superkonduktor tipe 2 yang memiliki dua medan magnet kritis. Adapun jenis bahan superkonduktor ialah raksa, timbal, niobium, timah, garmium, lantonium, berium, tembaga, oksida, serta lain-lainnya. Bahan superkonduktor juga banyak dimanfaatkan dalam kategori modern karena sifat superkonduktivitasnya. Superkonduktor dapat membuat transmisi elektronik menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat. Selain itu, bahan superkonduktor juga dimanfaatkan dalam bidang transportasi, kedokteran, komputer, kemiliteran, dan lain-lainnya. Contoh superkonduktor diantaranya yaitu pemanfaatan pada kereta maglev yang super cepat, alat kesehatan MRI generator, dan juga HTS Squid untuk mendeteksi ranjau dan juga kapal selam. Akan tetapi, penggunaan superkonduktor saat ini masih belum praktis, dikarenakan untuk mendapatkan bahan superkonduktor diperlukan proses pendinginan yang perlu biaya cukup besar sebab suhu kritis superkonduktor yang ada pada saat ini masih jauh di bawah suhu kamar. Pertanyaan 1. Bagaimana sifat unik dari superkonduktor? 2. Bagaimana sejarah penemuan superkonduktor? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban 1. Superkonduktivitas adalah fenomena menarik yang diamati pada material tertentu pada suhu yang sangat rendah, di mana material tersebut dapat menghantarkan arus listrik dengan hambatan listrik nol dan mengeluarkan medan magnet efek Meissner. Sifat ini membedakan superkonduktor dari konduktor konvensional yang mengalami tingkat hambatan tertentu ketika mengalirkan arus listrik. 2. Ditemukan pertama kali oleh Heikki Komerlik-Onnes pada tahun 1911. Pada saat itu, dia sedang coba mengamati hambatan jenis transiti logam merkuri Hg ketika didinginkan sampai suhu helium cair. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang superkonduktor. Jika ada kesalahan atau kekurangan, dimohon untuk memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.